Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu akan membahas rangkuman materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP MTS Sederajat bab 1 menulis teks laporan hasil observasi peristiwa-peristiwa yang diamati. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian dapat memahami pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menentukan topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menemukan data dan fakta hasil observasi. Yang keempat, memahami struktur teks laporan hasil observasi. Yang kelima, membedakan paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Yang keenam, menggunakan tanda baca serta penulisan kata berbahasa asing dan daerah dengan benar. Menulis teks laporan hasil observasi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Mari kita simak pembahasannya. Subpembahasan yang A, mengenal teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena yang disusun secara sistematis, objektif, dan berdasarkan fakta. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh informasi yang akurat. Tujuan teks laporan hasil observasi itu untuk apa? Di antaranya menyampaikan informasi berdasarkan fakta, menjelaskan hasil pengamatan secara objektif, serta memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai suatu objek atau peristiwa, dan menjadi sumber informasi ilmiah. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi di antaranya, yang pertama bersifat objektif, yaitu sesuai dengan fakta, disusun secara sistematis, menggunakan bahasa baku, menjelaskan objek secara umum hingga khusus, berdasarkan hasil pengamatan, serta tidak mengandung pendapat pribadi. Adapun objek observasi yang diamati antara lain hewan, tumbuhan, lingkungan, sekolah, tempat wisata, benda, peristiwa alam, peristiwa sosial, dan juga budaya. Subpembahasan yang kedua yaitu bagian B, mengenal topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Pengertian topik. Topik adalah pokok pembahasan atau inti yang dibahas dalam sebuah teks. Contoh, gunung, banjir, sekolah, sampah plastik, serta hutan mangrove. Pengertian gagasan utama. Gagasan utama adalah ide pokok yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Biasanya terletak di awal paragraf, akhir paragraf, serta awal dan akhir paragraf. Cara menentukan gagasan utama diantaranya membaca seluruh paragraf, menentukan kalimat utama, menemukan ide pokok, serta menghubungkan dengan isi paragraf. Kalimat penjelas berfungsi menjelaskan gagasan utama dengan data, contoh, atau fakta. Subpembahasan yang ketiga yaitu bagian C, menemukan data dalam teks laporan hasil observasi. Pengertian data. Data adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Data harus akurat, faktual, dapat dipercaya, serta relevan. Jenis-jenis data itu ada apa saja? Di antaranya ada data kualitatif. Data kualitatif yaitu berupa bentuk, warna, kondisi, karakteristik. Contohnya, daun mangga berwarna hijau tua. Yang kedua jenis data itu adalah data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu berupa angka atau ukuran. Contohnya, tinggi pohon 12 meter, suhu udara 20 derajat Celcius, curah hujan 150 mm. Cara menemukan data diantaranya membaca teks dengan cermat, menandai informasi penting, membedakan fakta dan opini, serta mengelompokkan data. Fakta dan opini. Apa sih yang dimaksud dengan fakta dan opini?
Fakta merupakan dapat dibuktikan serta berdasarkan kenyataannya. Contohnya, Indonesia memiliki 2 musim. Sedangkan opini, yaitu merupakan pendapat seseorang, belum tentu benar. Contohnya, Pantai Intuh paling indah di Indonesia. Subpembahasan yang keempat, yaitu bagian D, mengenal struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 bagian utama. Di antaranya yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pengenalan atau definisi objek yang diamati. Urutan yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian yaitu menjelaskan ciri-ciri, bagian, manfaat, atau karakteristik objek secara rinci. Yang ketiga, deskripsi manfaat atau simpulan, menjelaskan manfaat atau fungsi objek yang diamati. Contoh struktur. Pernyataan umum, mangrove merupakan tumbuhan yang hidup di daerah pesisir. Deskripsi bagiannya, mangrove memiliki akar tunjang yang kuat sehingga mampu menahan abrasi pantai. Deskripsi manfaat atau kesimpulan, mangrove bermanfaat menjaga ekosistem pantai serta menjadi habitat berbagai jenis hewan. Subpembahasan yang kelima yaitu bagian E, mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam laporan hasil observasi. Mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam laporan hasil observasi, yaitu kita akan mengetahui dulu pengertian dari paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi, paragraf yang menggambarkan objek secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkan objek tersebut. Ciri-cirinya menjelaskan bentuk, warna, ukuran, atau keadaan. Menggunakan banyak kata sifat, bersifat menggambarkan. Sedangkan paragraf eksposisi yaitu merupakan paragraf yang menjelaskan informasi atau pengetahuan secara logis berdasarkan fakta. Ciri-cirinya yaitu menjelaskan suatu informasi, bersifat objektif, serta mengandung fakta dan penjelasan. Perbedaan dari kedua paragraf tersebut, yaitu paragraf deskripsi menggambarkan objek, membuat pembaca seolah melihat langsung. Sedangkan paragraf eksposisi, yaitu menjelaskan informasi, memberikan pengetahuan kepada pembaca. Subpembahasan yang keenam, bagian F, mengenal tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing dan daerah. Tanda baca yang sering digunakan diantaranya yang pertama adalah titik, yaitu digunakan di akhir kalimat. Yang kedua, koma, yaitu memisahkan unsur-unsur dalam kalimat. Yang ketiga, titik dua, yaitu digunakan sebelum daftar atau penjelasan. Yang keempat, tanda petik digunakan untuk pengapit kutipan langsung. Yang kelima, tanda kurung, yaitu memberikan keterangan tambahan. Penulisan kata asing ditulis menggunakan huruf miring apabila belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, online, workshop, dan software. Penulisan kata daerah, kata dari bahasa daerah yang digunakan dalam kalimat bahasa Indonesia juga ditulis dengan huruf miring. Contoh, ngaliwet, sabilulungan, dan angklung. Subpembahasan yang berikutnya yaitu bagian G, menulis teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah menulis, yang pertama menentukan objek yang akan diamati, yang kedua melakukan observasi secara langsung, yang ketiga mencatat hasil pengamatan, yang keempat mengelompokkan data, yang kelima menyusun kerangka laporan, yang keenam menulis laporan sesuai dengan struktur, serta yang ketujuh melakukan revisi. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya yang pertama menggunakan bahasa baku, yang kedua berdasarkan fakta, yang ketiga tidak mengandung pendapat pribadi, yang keempat disusun secara sistematis, yang kelima menggunakan ejaan yang benar, yang keenam memiliki struktur yang lengkap. Contoh singkat teks laporan hasil observasi. Judul kebersihan lingkungan sekolah. Pernyataan umum. Lingkungan sekolah merupakan tempat belajar yang harus dijaga kebersihannya agar kegiatan belajar berlangsung dengan nyaman. Deskripsi bagian. Sekolah memiliki tempat sampah di setiap kelas, taman yang terawat, serta petugas kebersihan yang bekerja setiap hari. Siswa juga melaksanakan piket kelas secara bergiliran sehingga lingkungan sekolah tetap bersih. Simpulan, kebersihan sekolah dapat terjaga apabila seluruh warga sekolah bekerja sama menjaga lingkungan.
Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.